Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan, saya Boy yang akan bawakan alur cerita film untuk kalian. Sebelumnya aku informasikan jika konten ini mengandung full spoiler. Film ini berjudul Silent Project yang dirilis tahun 2024. Oke baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan berbagai macam aktivitas eksperimen yang sedang dilakukan oleh sebuah organisasi rahasia untuk antisipasi terorisme yang banyak memakan korban. Diceritakan seorang pria bernama Jong Woon yang merupakan seorang ayah tunggal yang istrinya telah meninggal dan memiliki seorang anak sematawayang yang bernama Kyung Min. Hubungan Jong Woon tidak terlalu bagus semenjak sang istri telah tiada. Ditambah lagi kesibukan yang merupakan seorang staf kepresidenan Korea Selatan yang membuat waktu bersama dengan anaknya jadi sedikit terganggu. Hal ini membuat Jong Woon tidak setuju dengan keputusan sang anak untuk melanjutkan pendidikan ke Australia. Jong Woon akhirnya mengikuti perkataan anaknya Kyung Min, memilih kebahagiaannya meski harus berpisah dengannya. Proses keberangkatan Kyung Min pun mulus karena dibantu oleh atasannya bernama Hyun Baek. Hyun Baek sendiri merupakan calon presiden Korea Selatan. 야, 받아. 좀 못 봤습니다, 형님. Selanjutnya, saat hendak mengantar Kyung Min ke bandara, saat mengisi bensin, Jong Woon bertemu dengan Jo Park yang merupakan supir truk yang berpura-pura sebagai petugas pengisi bensin. Mengetahui tingkah curang yang dilakukan supir truk itu, Jong Woon langsung pergi tanpa membayar. Di perjalanan kedua tidak terlalu mulus. Hari itu intensitas kelembapan di udara di wilayah bandara sedang tinggi hingga mengakibatkan kabut parah. Apesnya lagi, rangkaian kecelakaan terjadi saat mereka berada di atas jembatan penghubung antara Incheon dengan kota Seoul. Berkat kemampuan mengendalikan kendaraan, Jong Woon dan putrinya berhasil terhindar dari kecelakaan. Beruntung itu ketika hendak mencari tahu apa yang terjadi dan usaha mengevakuasi diri sendiri, ia berpapasan dengan anggota militer yang kelihatan sedang panik akan sesuatu. Betapa terkejutnya Jong Woon ketika ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Oleh para anggota militer tersebut, ada sekitar 9 anjing eksperimen milik pemerintah yang lepas tak terkendali. Anjing-anjing itu lolos setelah kandang mereka terbalik akibat kecelakaan beruntun di atas jembatan, dan keadaan pun menjadi semakin kacau. Ketika Jong Woon mengetahui bahwa proses evakuasi terhambat, dua sisi jalan tertutup oleh tumpukan mobil yang saling bertabrakan, ditambah adanya gas kimia beracun yang bocor dari truk yang terguling. Mereka benar-benar terperangkap. Anggota militer yang ada di TKP segera mengambil tindakan. Mereka dikirimkan helikopter yang telah dipancing masuk ke kandang tanpa mereka tahu ada satu anjing dengan kode E9 yang telah terlepas kapsul kontrol dari kepalanya. Jadi akibatnya dia tak terkontrol lagi. Teman-teman anjing itu ikut naik ke helikopter dan menyebabkan kekacauan yang membuat helikopter hilang kendali dan menabrak pilar utama jembatan. Akibatnya kandang kembali terjatuh ke bawah dan para anjing kini lepas tak ada terkendali. Anjing-anjing itu kini tidak lagi mengikuti perintah dari alat kendali profesor bernama Mr. Yang. Anjing itu pun menyerang semua orang di atas jembatan. Jong Woon segera menyelamatkan diri bersama Kyung Min dan penyintas lainnya, yakni atlet golf Yora, pasangan lansia, dan Byung Hak serta Hye Sim. Jong Woon mendesak profesor untuk berbicara tentang anjing-anjing tersebut. Sang profesor mengatakan bahwa anjing eksperimen tersebut awalnya dirancang untuk membantu banyak orang lewat perintah suara. Namun proyek tersebut diubah oleh Menteri Pertahanan yang mencalonkan jadi Presiden Negara Korea yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang melepaskan kapsul itu yang bernama Hyun Baek. Anjing-anjing tersebut dimodifikasi sedemikian rupa untuk dijadikan senjata guna menyerang para teroris lewat suara mereka. Proses modifikasi dan eksperimen kejam itu memakan banyak nyawa anjing yang ternyata dikloning dari E9. Jadi seperti E9 ini adalah ibunya.
Profesor mengatakan kini anjing E9 ingin balas dendam. Jong-un pun jadi serba bingung harus berbuat apa. Militer tidak bisa banyak membantu karena kabut yang tebal membuat proses evakuasi tidak bisa dilakukan. Seisi jembatan lantas mulai sepi karena ratusan orang lainnya sudah tewas diterkam 9 anjing eksperimen itu. Situasi kini menjadi semakin mencekam. Semua yang selamat lantas berkumpul di atas sebuah bus dan hendak melanjutkan perjalanan kembali ke Seoul. Sementara itu beberapa anggota SWAT nekat membantu upaya evakuasi. Sayangnya para anjing itu sudah terlatih hingga mampu mengacaukan strategi anggota para SWAT. 양 박사 왜 그래 진짜? 됐습니다. 전방주 응답해! 왜 여기 있어? Satu persatu yang mengikuti Jong-un pun harus tewas. Jong-un pun lagi bekerja sama dengan orang-orang yang tersisa, kabur menggunakan truk derek milik Joe Park. 저기에서 랍스터 뒤져! 네 다리가 뭐가... 알아? 내 노트북. 찾았다. 여기 있다. 걔를 케이지로 유인한단 말이지? 그때 내가 내가 곰곰이 생각해봤는데 내가 됐다고 할 때까지 알았지? 준비되면 말해. 2, 1. Usaha mereka pun hampir berhasil sebelum anjing E9 kembali menghambat ide para pengungsi itu. Tak mengindahkan keselamatan diri sendiri, Juan pun mengorbankan untuk memancing para anjing masuk kandang lewat kapsul kontrol yang kembali diaktifkan oleh sang profesor. Ia mendapatkan kendali setelah menemukan laptopnya yang sempat hilang. Begitu suara kendali diaktifkan, para anjing pun segera mendatangi Jong-un. Tepat di saat para anjing itu berkerumun di kandang, jembatan perlahan mulai runtuh membuat beberapa anjing jatuh ke laut. Nasnya Jong-un masih terperangkap di kandang dan terancam tewas. 야, 레카 안 돼. 오지 마. 오지 마. 오지 마. Kyo-min yang melihat itu segera membantu sang ayah dengan mengambil resiko turun dengan mengaitkan kontrol derek yang menariknya hingga selamat. 아저씨 당겨요! 당기라고! 가자! 명은 진짜 졸라 그래요 진짜. Begitu bertemu dengan tim penyelamat, Jong-un segera mendatangi Hyung-baek dan segera memukulnya. 정원아, 우리 지금 뭐가 중요하냐? 경민이 생각해야지. 경민이 유학 안 가기로 했다. Ia juga membeberkan tentang proyek yang diberi nama Silent Project kepada media, yang membuat Hyung-baek harus bertanggung jawab penuh atas seluruh kejadian yang terjadi. Setelahnya, Jong-un pun kembali bersama Kyo-min. Di akhir film, anjing E9 dengan salah satu anaknya ternyata berhasil selamat dan berenang hingga ke tepian.
S9 memandang ke arah jembatan seperti mengisyaratkan bahwa dendamnya belum selesai karena sang profesor masih hidup. Dan film pun selesai. Film ini merupakan film terakhir dari aktor utama kita Jong Won yang sudah meninggal Desember tahun kemarin. Menurut Mimin, ini salah satu film bagus yang telah dirilis. Menurut teman-teman bagaimana? Komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.